Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat di bawah naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesejahteraan, kesehatan jasmani dan rohani, zahir dan batin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan teruskan siri kajian kita. Malam hari ini kita akan pelajari siapakah golongan kumpulan manusia yang diharamkan atas mereka surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam nota yang sempat saya sampaikan, ada 7 golongan. Ke-6 golongan sebelumnya telah kita pelajari sama, walaupun mungkin tidak sedetail mana. Malam hari ini kita akan pelajari, kita akan kaji jenis manusia atau mungkin golongan manusia yang diancam oleh agama bahwa mereka ini golongan orang yang haram atas mereka surga. Wa'iyadzubillah, tu'udzubillah. Walaupun ulama berbeza pendapat tentang maksud haram atas mereka surga, seperti yang telah kita pelajari, mungkin yang paling keras dan tegas, yakni mereka kekal dalam neraka dan tak mungkin masuk surga. Itu pendapat yang paling keras, walaupun tidak ramai yang berpendapat begitu. Pendapat yang kedua, mereka tidak boleh masuk surga begitu sahaja tanpa terlebih dahulu mempertanggungjawabkan dosanya. Dan dosa yang dilakukan oleh ke-7 golongan ini bukan dosa biasa. Bahkan juga bukan dosa besar biasa, tapi dosa besar yang luar biasa. Dari mana kita tahu bahwa ianya jenis dosa besar yang luar biasa? Kerana kita tengok ancaman yang diberikan oleh agama sangat dahsyat dan menakutkan. Haramallahu alaihil jannah, itu sangat keras ancaman itu. Diharamkan atas mereka surga. Itu ancaman sekeras. Dan ancaman sekeras ini
tidak mungkin ditujukan kecuali kepada mereka yang melakukan dosa yang amat sangat berat. Itu yang hendaknya menjadi peringatan bagi kita. Mari kita pelajari bersama golongan yang ketujuh dan yang terakhir dalam nota ini. Saya bacakan dahulu hadisnya. Dan seperti biasa nanti saya coba uraikan berdasarkan hadis-hadis dan ayat-ayat Quran bagi mengurai dan menjelaskan hadis Nabi yang dirawikan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya daripada Abi Bakrah. Yang ketujuh yakni man qatala al-mu'ahada. Man qatalal mu'ahada. Orang yang membunuh kafir mu'ahad. Ada yang membaca mu'ahad atau mu'ahid. Mu'ahad atau mu'ahid ini yakni jenis orang kafir. Karena orang-orang kafir itu dalam pandangan Islam itu bukan satu, tapi bermacam-macam kategori dia. Gitu. Bermacam-macam kategorinya. Satu di antara kategori kafir adalah kafir mu'ahad. Apa itu? Nanti kita uraikan. Saya bacakan hadisnya dahulu. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala mu'ahadan fi ghairi kunhihi harramallahu alaihil jannah. Terjemahannya, sesiapa sahaja yang membunuh kafir mu'ahad tanpa haknya, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga baginya. Allahu Akbar. Siapa saja yang membunuh kafir mu'ahad tanpa hak, maka Allah haramkan ke atas orang tersebut surga. Saya ulangi, keras sekali ancamannya. Keras sekali ancamannya. Ancaman sekeras ini, peringatan sedahsyat ini tidak mungkin ditujukan melainkan kepada mereka yang melakukan dosa besar yang luar biasa. Itulah. Pasti berat dosanya. Baik, sebelum kita bicara lebih lanjut jemaah sekalian, saya ingin memberitahukan pada dalam kajian kita ini yang pertama, bahwa jenis-jenis manusia atau kategori manusia menurut Al-Quran, dari sikap mereka terhadap Al-Quran, itu terbagi menjadi 4. Saya ulangi. Jenis manusia, kategori manusia, menurut Al-Quran itu terbagi menjadi 4 jenis, 4 kategori. Kategori yang pertama, mu'minun zahiran wa batinan. Kategori pertama yakni orang mukmin, zahir batin. Dari segi luaran dia orang mukmin, dari segi hati pun mukmin.
Ini mukmin sejati lah ni. Ini yang disebut oleh Allah dalam awal-awal lagi surah Al-Baqarah. Hudal lil muttaqin, kemudian disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Inilah orang-orang mukmin zahir batin. Jika hingga mati ia tetap dalam keadaan mukmin zahir batin, jaminannya syurga. Jenis yang kedua, kategori yang kedua. Kategori manusia yang kedua yakni kafirun zahiran wa batinan. Yakni jenis kafir zahir batin. Kafir zahir batin. Dari si zahirnya pun ia menolak mentah-mentah ajaran Nabi, hatinya pun juga menolak. Ini betul-betul kafir ori. Ini kafir ori. Yang Quran kata, awal surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Itu kafir. Kafir betul lah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama aja atas mereka, sama ada engkau beri peringatan pada mereka atau engkau tidak beri peringatan, sama aja. Mereka tak akan beriman. Itu kedua. Senang. Sikap mukmin pada kafir yang seperti ini senang, jelas. Kategori yang ketiga, manusia ketiga ini, mukminun zahiran, kafirun batinan. Sebagai orang mukmin dari segi zahirnya, tetapi sebagai orang kafir dari segi hatinya, namanya munafik. Namanya munafik. Ia mengucap kalimah syahadah. Ia mengakui kerasulan Nabi dengan lidahnya. Disuruh solat, ia solat. Disuruh puasa, ia puasa. Zahirnya sebagai mukmin. Tapi hatinya sebenarnya menolak 100% apa yang disampaikan oleh Nabi. Bahkan menolak kebenaran apa yang ia ucapkan. Quran memberi istilah nama orang namanya munafik. Dalam awal surah Al-Baqarah bermula daripada wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Pada itu. Dan sebagian manusia itu, manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, sedangkan mereka ini tidak beriman. Mereka kata beriman, sedangkan mereka tidak beriman. Itu munafik. Mukmin zahirnya, kafir hatinya. Tiga. Yang keempat inilah yang mungkin orang tak biasa dengar. Tapi Quran sebut. Kategori yang keempat itu yakni mukminun batinan, kafirun zahiran. Mukmin dalam hatinya mukmin. Tetapi kafirun zahiran. Dari segi zahir ia kafir. Dari segi ucapan ia kafir. Tapi dari segi batinnya, hatinya mukmin. Zahirnya kufur.
Zahirnya kufur. Apa namanya macam ini? Tak tahu. Satu nama kita tak tahu. Kalau zahirnya mukmin, hatinya kafir, namanya munafik. Ini terbalik. Hatinya beriman. Tetapi ucapannya yang ia pelihara pada orang, ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan kufur. Ini kategori yang keempat. Dan kategori yang keempat ini dibagi menjadi dua. Ada bagian lagi. Ini saya ringkaskan aja ya. Sebelum kita masuk kepada siapa mu'ahad itu yang mana satu tempatnya nanti. Kategori yang keempat ini ada dua. Yang pertama, mukmin hatinya, kufur zahirnya dengan sukarela. Hatinya beriman, mulutnya ini kufur dengan sukarela, bukan terpaksa. Bila kekufuran yang ia zahirkan melalui ucapan, jika kekufuran yang ia zahirkan melalui perbuatan, itu dia lakukan secara sukarela, maka orang ini dihukum sebagai, dimasukkan sebagai orang kafir, walaupun hatinya beriman mengakui Rasulullah SAW. Saya ulangi, jika pengakuannya dengan lidahnya sebagai orang kafir, jika perbuatannya melakukan kafir itu secara sukarela, bukan di bawah tekanan dia sendiri, orang ini dikategorikan sebagai orang kafir. Jadi keimanan yang ada dalam hatinya tidak memberi apa-apa manfaat. Tak memberi apa-apa manfaat buat mereka. Ini yang pertama. Yang pertama. Dalilnya, mari saya tunjukkan. Yang ini saya tunjukkan ayatnya karena mungkin kurang biasa. Yang mukmin zahir batin, dalilnya dah banyak sekali yang Quran. Tadi disebutkan surah Al-Baqarah. Kafir zahir batin pun ada dalam surah Al-Baqarah. Munafik, mukmin zahir, kafir batinnya ada juga dalilnya. Yang keempat, mukmin zahir, mukmin hatinya, kafir ucapannya, kafir luarannya. Bila ia menunjukkan kekufuran dari si zahir itu secara sukarela, maka orang ini dihukum, dikategorikan sebagai orang kafir, walaupun dalam hatinya ia mengetahui, mengakui kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat ayatnya. Surah Al-Baqarah ayat 89. Lihat Al-Baqarah ayat 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih
Fala'natullahi 'alal kafirin. Ini ayatnya. Ayat ini jamaah sekalian diturunkan berkaitan dengan sikap orang Yahudi ahli kitab. Ingat, di Madinah ramai orang Yahudi. Bahkan sebelum Nabi diutus oleh Allah Subhanahu sebagai utusan yang terakhir, Yahudi telah ada. Yahudi telah ada. Dan Yahudi telah mengetahui, bahkan meyakini Allah Subhanahu wa taala akan mengutuskan nabinya. Ya, itu Yahudi dah tahu dah. Sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, Yahudi sudah tahu melalui berita kitabnya bahwa Allah akan membangkitkan seorang nabi diutus kepada manusia. Yahudi percaya, bahkan Yahudi telah mengenali ciri-ciri, sifat-sifat ajaran yang akan dibawa oleh Nabi yang Allah janjikan ini. Mereka kenal. Dan Yahudi yang telah mengenali sifat-sifat Nabi Muhammad sebelum Nabi diutus ini selalu berharap, selalu berdoa kepada Allah agar Allah segera menunaikan janjinya, yakni mengutus Nabi yang terakhir. Yahudi selalu berdoa, berharap sangat agar Nabi yang terakhir yang Allah janjikan ini segera dibangkitkan. Itu harapan Yahudi sebelum Nabi Muhammad lahir. Kalau saya boleh gunakan bahasa yang agak keras, sebagian Yahudi pada zaman Nabi ini zaman sekalian, kenal Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dengan ciri-ciri dia jauh lebih awal, lebih dahulu daripada Abu Bakar mengenali Rasulullah. Iya. Lebih dahulu daripada orang Islam mengenali Rasulullah. Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain kenal bahwa Muhammad bin Abdullah itu adalah Nabiullah Rasulullah selepas Nabi dilantik jadi Nabi. Kan? Sebelum Nabi lantik Nabi, Abu Bakar tak kenal yang itu Nabi. Tak ada yang kenal. Tapi Yahudi, sebagai Yahudi, ahli kitab, dah tahu macam mana Nabi terakhir yang akan diutus Allah, ciri-ciri dia, sifat-sifat dia, ajarannya, tahu dah. Dan mereka menunggu kehadirannya. Bahkan mereka sentiasa berharap agar Allah segera membangkitkan Nabi yang diutuskan ini. Tapi apa yang berlaku selepas Nabi yang terakhir ini diutus oleh Allah? Ini ayat dia. Walamma maka tatkala ja'ahum telah datang kepada mereka Yahudi ahli kitab. Kitabun sebuah kitab, di sini maksudnya Al-Quran. Min indillahi, orang itu datang dari sisi Allah. Sifat Al-Quran pula, isi Al-Quran pula, musaddiqun, membenarkan. Lima ma'ahum, bagi apa yang ada bersama mereka. Al-Quran itu isinya membenarkan kebenaran yang disebutkan dalam kitab Taurat. Ya. Isi Al-Quran itu membenarkan kandungan isi kitab Injil yang diterima oleh Nabi Isa. Ya, bukan menyalahi, membenarkan yang benar. Betul itu. Dalam Taurat kamu itu yang oleh Musa itu betul itu. Quran. Jadi Al-Quran sebagai memberi kesaksian akan kebenaran apa yang ada dalam kitab Taurat yang diterima oleh Musa.
memberikan kesaksian akan kebenaran isi Injil yang diterima oleh Isa alaihissalam. Wa kanu min qablu, dan adalah mereka Yahudi sebelum turunnya Al-Quran, sebelum diutuskannya Nabi menjadi Nabi, yastaftihuna alal ladina kafaru. Tolong diperhatikan betul-betul nih. Yastaftihuna alal ladina kafaru. Mereka sentiasa memohon, meminta, mengharapkan kemenangan ke atas orang-orang kafir. Kenapa orang Yahudi sebelum dibangkitkannya Nabi Muhammad selalu mohon pada Allah agar Allah beri kemenangan melawan orang kafir? Ya, karena Yahudi sebelum kelahiran Nabi Muhammad ini sebagai bangsa yang ditindas. Bangsa yang tertindas. Dan yang melakukan penindasan, kata mereka ini, orang-orang kafir musyrik. Sementara mereka tidak punya kemampuan untuk melawannya. Mempertahankan diri pun tak mampu, apalagi melawan musuh orang kafir. Mereka pula membaca kitab mereka bahwa salah satu daripada ciri Nabi terakhir yang Allah janjikan itu, yakni dengan kemunculan, dengan lahirnya Nabi terakhir, inilah nanti yang akan membela nasib mereka. Yang boleh membebaskan nasib Yahudi daripada penindasan orang-orang kafir musyrik, Nabi terakhir ini. Itu mereka sentiasa mengharap agar Allah, ya Allah, tolonglah segeralah utus Nabi yang terakhir. Karena kami yakinlah sifat-sifatnya kami dah kenal, ajalnya kami kenal. Bahkan dia nanti yang berjaya membebaskan kami daripada penindasan orang kafir. Maknanya jauh sebelum Nabi Muhammad lahir atau diutus, Yahudi Alkitab dah mengakui, meyakini kebenaran ajaran yang Nabi bawa. Paham ya? Di situ poin dia. Tapi tengok, falamma ja'ahum ma'arafu. Falamma, maka tatkala ja'ahum, telah datang kepada mereka Yahudi, ma'arafu, apa yang mereka telah kenal sebelum itu. Apa yang Yahudi telah kenal sebelum kedatangan Nabi? Mereka telah mengenali Nabi Muhammad, mengenali sifat-sifatnya, mengenali ajarannya, budi pekertinya, tugasnya. Kena dah. Ma'rifat arfu. Bahkan mereka seronok menunggu, tidak menyambut kelahirannya. Tapi selepas Nabi datang kepada mereka, diutus oleh Allah, dan sifat-sifat Nabi sama betul dengan apa yang mereka kenali sebelum ini. Dan mereka kenal betul, ini Muhammad. Inilah Nabi terakhir yang dijanjikan oleh Allah dalam kitab kami. Mereka kenal. Tapi, apa yang berlaku? Kafarubih. Masya Allah. Kafarubih. Mereka kufur dengannya. Mereka tolak Nabi Muhammad. Mereka tolak bukan karena hatinya tidak mempercayai kebenaran Muhammad. Kalau hatinya mempercayai, kenapa mereka tolak? Satu aja sebabnya. Quran kata, bagyaw wa'adwa. Kedengkian. Mereka tak puas hati. Mati-mati Nabi terakhir yang Allah janjikan ini adalah berbangsa Yahudi, berdarah Bani Israel sebagai nabi-nabi sebelumnya. Tiba-tiba pula Nabi terakhir yang Allah pilih bukan berdarah Bani Israel. Sehingga mereka susah sekali, berat sekali untuk menerima. Selama ini nabi-nabi yang Allah Ta'ala kepada kita ini bangsa kita sendiri, berpuluh-puluh. Pasal apalah bangsa lain pula yang ini tak puas hati.
Lalu mereka mengambil sikap melawan Nabi. Zahirnya kufur kepada Nabi. Tapi hatinya meyakini itulah Muhammad yang dijanjikan. Nah, Yahudi yang kufur dari segi zahir, walaupun hatinya mengakui kebenaran ajaran Nabi, dan kufuran itu dia pilih atas pilihannya, bukan terpaksa. Falaknatullahi alal kafirin. Laknat Allah terhadap orang-orang kafir. Ini jenis pertama daripada kategori yang keempat tuh. Kufur zahirnya, iman percaya dari segi hatinya, dan kekufuran itu atas pilihannya. Maka orang ini dikategorikan sebagai kafir. Gelarannya kafir. Adapun kategori yang kedua bagi golongan yang keempat, kategori yang keempat kan kufur zahirnya, iman hatinya. Kan? Golongan yang keempat ini yakni iman dalam hatinya, kufur dari segi zahirnya, tapi kekufuran yang di zahirnya itu karena terpaksa. Atau dipaksa. Kekufuran yang ia lakukan itu karena dipaksa atau terpaksa. Hatinya tetap beriman. Orang seperti ini dikategorikan oleh saya sebagai orang mukmin. Bukan kafir. Mukmin. Itu golongan yang kedua. Mana dalilnya? Mari kita lihat surah An-Nahl ayat 106. Surah An-Nahl 106. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallah walahum adzabun azim. Man kafara, siapa saja yang kufur billahi dengan Allah, min ba'di imanihi selepas keimanannya. Dia mukmin kemudian kufur. Begitulah. Illa kecuali man siapa yang ukriha dipaksa. Dipaksa untuk kufur. Wa qalbuhu sedangkan hatinya mutmainnun tenang, tenteram bil iman dengan keimanan. Walakin tetapi man syaraha siapa saja yang lapang syarah itu lapang bil kufri dengan sebab kekufuran, apa yang lapang? Sadron, dadanya lapang, hatinya lapang memilih kufur. Fa'alaihim maka atas mereka ghadabun minallah, kemurkaan daripada Allah. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka siksa yang agung.
Jamaah sekalian, ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah sahabat Nabi. Namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Ammar melihat sendiri ibunya dibunuh orang kafir. Ya, karena ia seorang mukminah, dipaksa kufur oleh orang kafir, tak mau. Akhirnya dibunuh dengan cara yang sangat-sangat keji. Ayah Ammar namanya Yasir pun mati dibunuh oleh orang kafir. Kerana dipaksa murtad, dia tidak mau. Ammar melihat kedua ibu bapanya mati dibunuh di depan matanya kerana tidak mau murtad. Dipaksa murtad, tak nak. Mereka berdua memilih mati. Tiba saatnya Ammar, si anak ini, diberi pilihan oleh orang kafir. Bahasa mudanya, Ammar, kamu tengok nasib kedua ibu bapamu mati karena kami bunuh. Pasal dia menolak permintaan kami. Kami suruh dia murtad, dia tak mau. Dia memilih mati, kami bunuh. Sekarang terpulang pada kamu. Kamu mau murtad atau tidak? Kamu masih mempercayai Muhammad itu Nabiullah, Allah itu Isa, dan bila kamu tetap dengan keyakinan kamu, aku akan bunuh kamu sebagaimana kami bunuh kedua kamu. Tapi kalau kamu mau buat pengakuan Muhammad itu bukan Nabi, dia itu pembohong, Tuhan bukan hanya satu, Tuhan itu banyak. Nah, kalau kamu berkata begitu, ya kami tak bunuhlah. Ammar serba salah. Aku nak mati. Kalau aku mempertahankan imanku yang dalam hatiku, lalu aku ucapkan sama dengan keyakinanku, aku mati dibunuh oleh mereka sebagaimana mak bapak aku mati. Tah macam mana Ammar bin Yasir akhirnya istihad sendiri. Lalu dia menuruti kemauan orang-orang kafir. Yalah kafir, tak apalah, kalau itu aku ikutlah apa yang kamu maukan aku. Katakan Muhammad itu pembohong. Ya, aku kata Muhammad itu bohong, dia bukan Nabi. Dia kecil lah Muhammad. Tuhan bukan satu, Tuhan itu banyak. Ucapan situ kan ucapan kafir jemaah sekalian. Mengatakan Nabi bukan Nabi, Nabi itu pembohong, Tuhan lebih satu. Itu kan ucapan kafir. Dan Ammar melakukannya. Setelah Ammar melakukannya dan orang kafir puas hati dengan pengakuan Ammar, orang kafir pun yakin bahwa Ammar sudah tinggalkan agama Nabi Muhammad, ya dibebaskanlah, tak dibunuhlah. Tapi hati Ammar ini gelisah tak sudah. Tak tentram sepanjang masa. Akhirnya segeralah ia mencari Nabi untuk jumpa Nabi. Jumpa Rasulullah. Tanya pada Rasulullah. Ya Rasulullah, diceritakanlah kisah dia. Kisah ayahnya, ibunya dibunuh, ayahnya dibunuh karena tak mau mengucapkan kalimah kufur, dipasang lebih mati. Tapi aku ya Rasul, karena aku ni tak mau mati, aku belum bisa mati macam ayah ibu aku, terpaksalah aku ikuti kehendak orang kafir. Aku mengatakan kalimah musyrik, kalimah kafir ya Rasulullah. Aku kata engkau ni bukan Nabi, engkau pembohong.
Aku atau Tuhan lebih satu. Macam mana ya Rasul? Tapi macam mana yang kamu katakan tu sampai hati kamu ke tidak apa? Tidak ya Rasul, hatiku tetap iman. Hatiku ni tetap beriman kepada engkau, kepada Allah. Tapi aku terpaksa karena ancamannya mati. Lalu masalah dia oleh Ammar bin Yasir, Allah jawab. Inilah ayat yang diturunkan. Jawaban kepada masalah yang dihadapi oleh Ammar bin Yasir. Seakan-akan Allah berfirman, Ammar, betul kan kamu ucapkan kufur? Benar ya Allah. Tapi kamu ucap itu, kamu ukriha, kamu dipaksa kan? Terpaksa kan? Sebab kalau tidak kamu akan dibunuh kan? Iya ya Allah. Dan hatimu tetap beriman ke? Qalbuhu mutmainun bil iman? Iman. Iya ya Allah. Ya tak apa. Orang seperti Ammar ini tetap dikira mukmin. Mukmin. Lainlah kalau dia mengucapkannya secara sukarela. Seperti mana Yahudi tadi, itu jatuh kafir. Jadi orang yang dalam hatinya ada iman, tapi dari segi luaran kafir ini, dia jatuh kafirkah, masih mukminkah, bergantung. Ia mengucapkannya itu karena dipaksa, terpaksa, atau sukarela. Ada 4 golongan manusia. Ada 4 kategori manusia menurut Al-Quran. Dan 4 itu kalau kita ringkaskan sebenarnya hanya ada 3 kan. Mukmin, kafir, dan munafik kan. Akhirnya kan hanya ada 3. Yang keempat tadi kan ada 2 kategorinya, 2 jenisnya. Kalau tidak kafir, ya mukmin. Bermakna secara umum manusia ini melakukan terbagi dari 3 ini. Mukmin, kafir, dan munafik. Dalil kedua, bagi orang yang hatinya beriman, tapi dari si luaran kafir karena dipaksa menutupi keimanannya. Ya, kata orang nak selamatkan dirilah. Gitu. Seakan-akan di zahir macam masih orang kafir. Lihat surah Ghafir. Surah Ghafir. Ayat 28. Surah Ghafir. Ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun. Dan berkatalah seorang lelaki mukmin dari keluarga Firaun. Tengok, lelaki mukmin dari keluarga Firaun. Jadi ada ahli keluarga Firaun itu yang mukmin. Tetapi yaktumu imanahu. Dia menyembunyikan keimanannya. Dia tidak berani menzahirkan keimanannya di hadapan Fir'aun. Karena Fir'aun waktu itu sangat-sangat berkuasa. Siapa saja yang dapat dikesan ia menjadi pengikut Musa, memang dipancunglah. Jadi orang ini langsung tidak menunjukkan sikap dari segi luaran, ucapan ke sikap ke, yang dia itu telah menerima ajaran Nabi Musa. Sebab dia sembunyikan imannya.
Dia berkata kepada Fir'aun dan kerabatnya, tenteranya, "Ataqtuluna rajulan, ada kamu hendak membunuh seorang lelaki?" Maksudnya Musa. Dia tak sebut Musa. Sebab kalau sebut Musa nanti takut Fir'aun. Macam mana dia tahu Musa pula? Macam mana dia tahu kenalnya pula? Jangan-jangan sudah lama kamcing ini. Pandai disebut, ada kamu nak bunuh seorang lelaki? Yaqulu Rabbi Allah. Hanya karena dia berkata, Tuhanku Allah. Aku dengar di luar sana ada seorang, tak tahulah orang dari mana, nama pun siapa tak tahu. Dan dia mengatakan bahwa ada punya Tuhan sendiri. Nama dia Allah. Adakah hanya karena dia mendakwa punya Tuhan namanya Allah? Tidak. Sebagaimana Tuhan yang kita sembah selama ini, kamu nak bunuh dia? Waqad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Sedangkan lelaki yang mendakwa ada Tuhan yang namanya Allah itu telah berjaya membuktikan, mendatangkan, menunjukkan pada kamu keterangan-keterangan yang nyata dari Tuhan kamu. Sekarang beginilah, wahai kawan-kawanku, keluarga aku Fir'aun. Wa iyyaku kadiban fa'alaihi kadibu. Jika lelaki yang mendakwa punya Tuhan namanya Allah itu berdusta dan berbohong, ya kebohongannya itu atas dia sendiri. Kita tidak akan menanggung apa-apa risiko. Akibat dia sendiri yang tanggung. Tapi wa iyyaku sodikon, macam mana jika ucapan lelaki itu betul? Lelaki yang mendakwa punya Tuhan namanya Allah itu katalah betul. Yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum. Pasti akan menimpa kamu, menimpa kita semua apa-apa yang dia ancamkan itu. Sebab dia pernah memberikan ancaman pada kita. Lelaki itu kata, kalaulah kamu tak menerima ajar aku, nanti Tuhanku akan menimpakan azab pada kamu. Pada zaman Fir'aun, di kalangan keluarga Fir'aun, ada orang mukmin yang menyembunyikan iman dalam hati. Tapi dari segi zahir, tak ada siapa yang kenal. Karena masih akrab dengan Fir'aun, pura-pura masih jadi ke Fir'aun. Jadi banyak perbuatan kufur yang dia lakukan. Tapi ia lakukan ini karena terpaksa. Orang seperti ini dikira mukmin. Dulu ketika berlaku peperangan di Balkan, mukmin orang-orang kafir Serbia yang membantai orang mukmin Bosnia Herzegovina. Katakanlah ada seorang mukmin Bosnia ditangkap oleh Serbia. Kamu Kristen ataupun mukmin? Bila orang itu kata, oh saya Kristen, Tuhan saya Kristen, macam agama Tuhan, lalu dilepas. Tapi dia kata, saya Muslim, kemudian dibunuh. Jika yang takdir seorang mukmin, agama membenarkan kepadanya untuk berkata, saya adalah Kristen, saya mengakui Isa itu anak Tuhan. Tapi hati kena tetap mukmin. Agar dirinya terselamat daripada pembunuhan. Sebab ucapan kafir itu ucapan yang terpaksa atau dipaksa. Hanya kalau dia memilih, saya mukmin, saya Muslim, kemudian dia dibunuh, matinya syahid. Contohnya, ibu Ammar namanya Sumayyah dan ayah Ammar namanya Yasir. Itu mati syahid. Karena dibunuh oleh sebab mengucapkan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Soalnya hakikatnya manusia ini ada 3 kategori ini. Nah, 3 kategori ini jamaah sekalian, dari 3 kategori ini jamaah sekalian, orang mukmin jelas tidak boleh kita bunuh. Tidak boleh. Jelas itu, dosanya besar. Jangan kita bunuh, kita cederakan pun dosa besar. Kita lukai pun dosa besar. Kita caci maki pun dosa besar. Orang mukmin hanya boleh dibunuh
dengan sebab-sebab yang syar'i. Sebab yang syar'i itu apa? Yang pertama, jika si mukmin itu membunuh mukmin lain. Jika orang mukmin A membunuh mukmin B, didapati bersalah oleh mahkamah, mahkamah menjatuhkan hukum bunuh, namanya kisos. Boleh dibunuh. Itu alasan pertama. Yang kedua, yakni zina muhson. Si mukmin yang telah berkeluarga, bersuami atau beristri, didapati bersalah melakukan zina. Zina yang dilakukan oleh mukmin yang telah berkeluarga itu zina muhson. Hukumannya apa? Dibaling batu, direjam hingga mati. Kalau mukmin yang berzina dan dia belum berumah tangga, ghairu muhson, didapati bersalah, hukumannya disebat 100 kali. So, yang kedua ini kerana zina muhson, halal. Yang ketiga, si mukmin boleh dibunuh jika si mukmin tadi murtad, murtad dan kemudian menyerang Islam, memaki-maki Islam, menghina, itu boleh. Karena di sini ulama berpendapat, jika ia murtad dengan senyap-senyap dan tidak memusuhi Islam, urusan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu pendapat. Tapi kalau dia melawan Islam, memburukan Islam, maka dia boleh dibunuh. Bukan semata-mata karena murtadnya, karena memusuhi Islam. Walaupun adalah prosesnya, suruh bertaubat dahulu. Jadi hanya ada 3 itu saja jam sekalian sebetulnya. Perkara yang membolehkan mukmin ini dibunuh. Sebab mukmin ini haram dibunuh. Membunuh mukmin dosa besar. Tapi hari ini, subhanallah, di negara Islam, mukmin saling bunuh-membunuh, masalahnya bukan 3 itu. Hanya karena mukmin A pendapatnya tidak sama dengan mukmin B. Islam yang dipahami oleh B tidak sama dengan Islam yang dipahami oleh A. Lalu A melihat B ini sudah bukan Muslim. Ia kafir, halal dibunuh. Bayangkan. Dahsyat. Bermakna mukmin. Dan saya yakin di Malaysia, orang Melayu aja mukmin. Maknanya jiwanya dilindungi, darahnya dilindungi, hartanya dilindungi, harga dia dilindungi. Haram dibunuh, haram dicederkan, haram dirampas hartanya, haram dijatuhkan harga dirinya, haram dicaci maki. Selamat. Islam melindungi. Orang munafik. Macam mana sikap Islam pada orang munafik? Orang munafik pun tidak boleh dibunuh. Ya. Islam tegas. Orang munafik tidak boleh dibunuh karena kemunafikannya. Bahkan orang munafik dari segi zahir diperlakukan sebagai orang Islam. Masya Allah. Orang munafik dari segi zahir diperlakukan sebagai orang Islam. Orang kafir pun tidak boleh dibunuh oleh orang Islam semata-mata kerana kekafirannya. Jelas ya? Orang kafir tidak boleh dibunuh semata-mata kerana kekafirannya. Orang munafik lagilah tidak boleh dibunuh. Orang mukmin apatah lagi. Jelas? Nah, itu jelas. Nah, sekarang yang perlu saya sampaikan di sini, yang kafir itu. Sebab tadi poin yang ke-7 yang diharamkan masuk surga, orang yang bunuh kafir mu'ahad. Kalau begitu, ada orang kafir yang boleh dibunuh
Dan ada orang kafir yang tidak boleh dibunuh. Begitulah. Bila kita membunuhnya, sedangkan ia termasuk kafir yang tidak boleh dibunuh, maka membunuhnya itu termasuk dosa besar. Bisa coba ringkaskan ya, kesimpulan. Ya mas sekalian, sekarang kita bicara tentang siapa orang kafir. Ada berapa jenis kafir ini menurut Al-Quran? Saya ulangi. Ada berapa macam orang kafir menurut Al-Quran? Menurut agama kita. Ya rahimakumullah, orang kafir menurut Al-Quran itu ada dua macam. Ada dua jenis, ada dua golongan, dua macam, dua kategori. Tak banyak, dua saja. Kalau tidak kafir A, ya kafir B saja. Apa dua macam itu? Pertama namanya kafir kitabi. Kafir kitabi. Mana kafir ahli kitab. Yahudi dan Nasrani. Ini dipanggil kafir kitabiyun. Yang kedua kafir musyrik. Ada dua jenis kafir. Satu orang kafir kitabi, kedua orang kafir musyrik. Hanya ada dua. Mana dalilnya? Coba jamaah lihat surah Al-Bayyinah ayat yang pertama. Al-Bayyinah ayat pertama. Surah Lam Yakunil. Lam Yakunil ladina kafaru. Ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Berarti betul-betul. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Tengok. Orang-orang kafir yakni orang kafir dari ahli kitab dan orang kafir dari orang musyrik. Inilah dalilnya. Maknanya kafir ada dua. Satu kafir ahli kitab atau kafir kitabi. Kedua kafir musyrik. Mereka ini, kaum muslim ini, mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agama mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Baik. Ayat ini memberitahu kita bahwa orang kafir menurut pandangan Islam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya kafir ahli kitab atau kafir kitabiyun. Yang kedua kafir musyrik. Jika kedua-duanya tidak sempat bertaubat sebelum matinya, nasibnya di akhirat kekal dalam neraka. Itu jelas. Nasibnya di akhirat sama, kekal dalam neraka. Tetapi perlakuan Islam kepada dua jenis kafir ini tidak sama. Islam memperlakukan kafir kitabi tidak sama dengan Islam memperlakukan kafir musyrik. Nah, itu satu tajuk sendiri, yaitu ada dalam surah Al-Maidah. Jadi bukan itu tajuknya.
Kita tinggalkan itu, saya tidak jelaskan itu. Saya hanya menyampaikan dalam ayat pertama surah Al-Bayyinah, kafir itu ada dua jenisnya, dua kategorinya. Kafir ahli kitab dan kafir musyrik. Nah, adapun kafir musyrik, kafir musyrik itu ada banyak jenisnya, ada banyak macamnya. Nah, inilah nanti kita akan sampai yang muahad itu yang mana. Adapun kafir musyrik itu banyak macamnya, banyak jenisnya. Yang pertama, kafir musyrik itu ialah kafir harbiyun atau muharabun. Kafir harbiyun atau kafir muharabun. Maknanya orang kafir yang boleh diperangi oleh orang Islam. Bahkan boleh dibunuh bila berlaku peperangan. Halal hukumnya orang Islam membunuh mereka. Halal hukumnya orang Islam memerangi mereka. Ini kafir yang mana? Kafir harbi atau kafir muharab. Mana ayatnya? Lihat surah Al-Baqarah ayat 190. Coba berarti betul-betul. Surah Al-Baqarah ayat 190. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa qatilu dan perangi oleh kamu. Perangi oleh kamu wahai orang mukmin. Fi sabilillah, di jalan Allah. Kerana Allah. Siapa yang Allah suruh orang mukmin perangi ini? Alladzina, orang-orang yang yuqatilunakum, yang mereka memerangi kamu. Tengok, jelas sekali. Orang-orang kafir yang memerangi kamu, Allah izinkan orang Islam perangi mereka. Orang-orang kafir yang ingin membunuh orang Islam dalam perangan, Allah izinkan orang mukmin bunuh mereka. Tapi wala ta'tadu, dan jangan kamu melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini merujuk siapa orang-orang yang Allah izinkan orang mukmin perangi ini. Inilah namanya kafir harbiyun atau kafir muharab. Jadi orang kafir zahir batin kemudian memerangi orang Islam. Ketika itu orang Islam tidak boleh diam. Mesti angkat senjata perangi mereka. Tetapi jika orang kafir ini, jamaah sekalian,
hatinya kafir, zahirnya kafir, tidak mengganggu orang Islam. Tidak memusuhi Islam. Apalagi memerangi. Orang Islam tidak boleh mengganggu mereka. Orang Islam tidak boleh memerangi mereka, apalagi membunuh mereka. Sebab itu tadi di awal telah saya katakan, orang kafir tidak boleh dibunuh oleh orang Islam semata-mata karena kekafirannya. Tidak boleh. Baru Islam benarkan orang mukmin memerangi dan bunuh orang kafir jika mereka memerangi orang Islam. Alladzina yuqatiluna. Dari sini kita boleh ambil kesimpulan bahwa peperangan dalam Islam melawan orang kafir, sejarah peperangan orang mukmin melawan orang kafir itu, peperangan yang dilakukan orang itu hanya bersifat defensif. Hanya biar defensif. Bukan ofensif. Bukan yang namanya bertahan, mempertahankan diri. Ini kafir harbi. Jika mereka memerangi. Paham ya? Yang kedua. Jenis kafir yang kedua. Namanya kafir mustad'af. Mim, sin, ta, dot, ain, fa. Mustad'af. Mim, sin, ta, dot, ain, fa. M, U, S, T, apa ya? TDH kau. TDH kau. Apostrofi A, F. Mustad'af. Mustad'af ini maknanya orang-orang kafir yang lemah. Yang tidak punya keupayaan. Dia kafir. Dan dia tinggal di negeri kafir. Tinggal di negeri kafir. Dan negeri kafir yang dia tinggal itu pula memerangi orang Islam. Tapi orang-orang ini tidak punya keupayaan. Contoh karena masih kanak-kanak. Contoh karena sudah lanjut usia. Lanjut usia. Dan juga seluruh kaum wanita. Sebab kaum wanita waktu tidak wajib perang. Jika orang mukmin yang berjaya memasuki negara kafir yang memerangi mukmin ini, lalu mereka dapati di rumah itu ada orang tua, lelaki yang dah berumur, kanak-kanak, orang sakit, maka tidak boleh dibunuh. Walaupun dia kafir. Walaupun dia kafir, keluarga kafir, bahkan mungkin ada ahli keluarganya, anaknya yang remaja, gagah perkasa, maju ke medan perang. Tapi orang tuanya yang sakit di rumah, tua, ada adiknya yang masih kanak-kanak belum balik, tidak boleh dibunuh. Karena ini orang kafir mustad'af. Membunuhnya adalah satu kesalahan dalam agama. Ini dalam Islam. Tapi peraturan ini, sama sekalian, dalam Islam ini peperangan sangat-sangat beretika. Sekarang mana ada peperangan beretika? Bahkan kalau ada kanak-kanak karena suruh buat pagar di paling depan. Jadi musuh serba salah. Aku nak tembak budak-budak, aku nak tembak malah diperalatkan. Ini susahnya. Orang tua pun ditangkapnya, diderenya. Peperangan zaman akhir zaman ini sudah tidak beretika. Ini mesti dilindungi.
Islam tidak boleh membunuh mereka, walaupun mereka kafir. Berdasarkan hadis Bukhari, daripada sahabat Abdullah bin Umar. Annam ra'atan wujidat fi ba'dhi maghazi Nabi sallallahu alaihi wasallam maktulah. Bahwasanya ada seorang perempuan yang jasadnya yang dah mati itu ditemukan dalam sebagian peperangan yang dilakukan oleh Nabi. Didapati jasad perempuan itu maktulah, mati terbunuh atau dibunuh. Fa'angkara Rasul sallallahu alaihi wasallam qatlan nisa'i wasibyan. Nabi mengingkari. Nabi tidak menyetujui perbuatan orang mukmin yang membunuh kanak-kanak, yang membunuh kaum perempuan, atau orang yang sudah berumur, orang sakit, walaupun dalam peperangan, dan mereka ini orang kafir dan tinggal di negeri kafir. Jelas larangnya hadis Bukhari. Ini namanya kafir mustad'af. Mustad'af. Yang tertindas, yang lemah. Kategori kafir yang ketiga, jenis kafir yang ketiga, inilah sampai kepada tajuk kita. Kafir mu'ahad namanya. Kafir mu'ahad. Siapa itu kafir mu'ahad? Kafir mu'ahad yakni sebetulnya termasuk kafir harbi yang pertama tadi. Termasuk kafir kabi yang membuat perjanjian damai dengan negara Islam. Negara Islam sedang berperang dengan negara kafir. Lalu dia berhenti. Gencatan senjata. Angkat senjata dulu. Mematai perjanjian damai. Bahwa orang Islam tidak lagi menyerang negara kafir tadi. Orang kafir pun tidak lagi menyerang pada negara Islam. Termaterai perjanjian. Berapa lama katalah? 5 tahun, 7 tahun katalah. Nah, orang-orang kafir, negara kafir yang punya perjanjian berdamaian dengan negara Islam, kafir seperti ini namanya kafir mu'ahad. Mu'ahad. Tidak boleh dibunuh. Yang Nabi memberi amaran, siapa yang membunuh kafir mu'ahad, Allah haramkan atasnya surga. Dalam bahasa modern jamaah sekalian, yang termasuk kafir mu'ahad ini, ya banyak macam kita kan dengan negara lain, negara kafir yang punya hubungan diplomatik. Makna kita damai, dia bukan negara perang dengan orang negara itu. Malaysia ada hubungan diplomatik dengan mana katalah? Oh, dengan Vietnam. Padahal itu negara komunis orang kafir. Iya. Kalau itu boleh diperangi, tak boleh lah. Karena kita ada perjanjian, pendamaian. Itulah. Antara Korea Utara, Korea Selatan yang konon sedang bercuti perang. Karena menurut sejarah dalam rekod Korea Utara, Korea Selatan ini bukan berhenti, bukan selesai perang, yakni cuti perang. Maknanya kedua negara itu sebenarnya masih dalam suasana perang. Bila-bila masa. Hanya mereka sepakat untuk cuti sekejap aja. Ya itu tak apa lagi, sama-sama kafir. Sama-sama kafir. Ini mu'ahad. Mana dalilnya? Lihat surah At-Taubah. Ayat yang keempat.
Surah At-Taubah ayat yang keempat. Ingat, surah At-Taubah ini surah ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir Makkah yang melanggar perjanjian damai dengan Rasulullah. Karena mereka ini melanggar perjanjian ini, lalu Allah batalkan perjanjian itu. Sehingga hubungan perdamaian antara Nabi Muhammad, orang Islam, dan orang kafir Makkah yang termatai sebelum itu selama 10 tahun tidak berpeperangan, karena tak sampailah 2 tahun mereka, ya, apa boleh buat? Lakulah peperangan. Tapi adakah semua suku kaum Makkah ini boleh diperangi? Tak. Ada yang masih patuh, punya komitmen yang tinggi untuk mematuhi perjanjian damai dengan orang Islam. Orang-orang kafir ini namanya muahad tidak boleh diganggu. Ini ayatnya. Illalladzina ahadtum minal musyrikin. Kecuali orang-orang yang kamu saling mematerai perjanjian minal musyrikin, yakni daripada orang musyrik. Kamu orang muslim dengan kafir musyrik, kamu terikat dengan perjanjian yang kamu materai. Tumalam yang kusukum syai'a. Kemudian orang-orang kafir musyrik yang buat perjanjian kamu itu, mereka tidak mengurangi, mencabuli, melanggar sikit pun perjanjian sama kamu. Sikit pun tidak. Walam yuzahiru alaikum ahadan. Dan mereka tidak membantu suku lain memerangi kamu. Nah, kepada orang kafir yang seperti ini, wahai Muhammad, fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim. Masya Allah. Maka sempurnakanlah, penuhilah kepada mereka janji mereka itu, perjanjian damai yang kamu materai dengan mereka itu, ila muddatihim, hingga tamat tempohnya. Kalau perjanjian itu selama 10 tahun, ya 10 tahun lah. Inilah kafir muahad. Tak boleh perang, dosa membunuh mereka. Bahkan Nabi kata, kalau kamu bunuh kafir muahad, Allah haramkan kamu surga. Allahu Akbar. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah suka orang-orang yang bertakwa. Indah ya agama Islam. Sangat indah. Yang keempat. Kafir apa itu yang keempat? Yang keempat namanya kafir musta'man. Musta'man. Mim, sin, ta, hamzah, mim, nun. Musta'man. M-U-S-T-A. Mungkin T-A apostrofi ya. M-A-N. Musta'man. Kafir musta'man yakni orang kafir zahir batin yang meminta pelindungan keselamatan. Diajak oleh kaumnya memerangi orang mukmin pun tak mau. Diseru diajak oleh orang Islam masuk Islam pun tak nak. Orang ini yakni orang kafir yang ingin keselamatan aja. Bahkan mungkin ketika negaranya yang kafir menyerang negara Islam, si kafir ini pergi ke negara Muslim minta perlindungan keselamatan. Nah, orang kafir yang meminta perlindungan jaminan keselamatan itu namanya kafir musta'man. Wajib orang mukmin melindunginya. Tidak boleh menzaliminya. Mana dalilnya? Lihat surah At-Taubah ayat 6. Surah At-Taubah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa in ahadum minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Dan jika ada seseorang daripada orang musyrik meminta perlindungan keselamatan, mungkin kalau dalam bahasa modernnya datang memohon suaka politik, mungkin perlindungan keselamatan. Orang kafir yang sedang berperang dengan orang mukmin, lalu salah seorang si kafir tadi pergi menemui Nabi, minta perlindungan, jaminan keselamatan. Apa kalau? Fa'ajirhu, berilah pelindung, lindungi Muhammad, jangan kamu bunuh. Dia datang jumpa kamu bukan nak perangi kamu. Walaupun dia kafir, dia minta jaminan keselamatan. Lindungi, ajirhu. Sementara di bawah pelindungan kamu, hatta yasma'a kalam Allah. Manfaatkanlah peluang itu untuk kamu perdengarkan kepada mereka firman-firman Allah. Sampaikan dakwah Islam yang sebenarnya itu macam mana, apa kata Quran, bila kamu menerima Islam itu nanti apa untungnya, bila kamu tolak Islam itu apa ruginya. Untung kan orang kafir datang ke tempat orang Islam, minta perlindungan keselamatan, dan orang Islam lindungi. Kemudian orang Islam manfaatkan peluang itu untuk berdakwah. Bila sudah sampai tiba masanya orang ini nak balik ke kampung halamannya, balik ke kampung dan ke negeri kafirnya, thumma ablighu ma'manah. Kemudian Muhammad antar orang ini ma'manah hingga tempat yang selamat dan aman. Baru kamu lepaskan. Sebab katakanlah Nabi melindungi orang kafir di rumahnya. Tiba-tiba semasa nak balik, Nabi tak antar. Sahabat nampak ada orang kafir keluar dari rumah Nabi pergi. Mungkin akan dibunuh di jalan. Karena mereka tak tahu itu adalah musta'man. Yaitu Nabi berkewajiban menyampaikan atau menghantar itu hingga tempat yang mereka mau tuju dalam keadaan selamat. Adapun bila orang itu sudah sampai negara kafir dan negerinya itu sedang berperang dengan orang mukmin, lalu mereka pula angkat senjata, ya boleh dibunuh. Begitulah Islam ini. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Itu nama kafir musta'man. Dan kafir musta'man ini jamaah sekalian, banyak yang memahami dalam konteks hari kita, hari sekarang ini. Ya, contohnya yakni orang-orang kafir luar yang datang ke negeri Islam untuk bekerja. Contoh. Untuk berniaga. Contoh. Golongan-golongan diplomat, kop diplomatik, wartawan ini kafir dari negeri kafir datang ke negeri ini, nah itu kena dilindungi. Bahkan ada pendapat termasuk as-sayyahin, pelancong. Pelancong ini orang kafir. Dari negeri kafir. Datang ke negeri Islam ini untuk siyahah. Maka orang-orang pelancong ini dikatakan, ramai pada ulama mengatakan, dikatakan sebagai kafir musta'man. Negara Islam, orang Islam itu wajib memberi perlindungan keselamatannya.
Jangan diganggu. Jangan hanya karena dia kafir dan negerinya pula sedang menindas orang Muslim. Dia sedang makan di restoran, kita bom restoran dia. Mati, tak boleh. Itu bukan ajaran Islam. Ya. Itu namanya musta'man. Dan yang kelima, kategori kafir yang kelima, yang terakhir namanya kafir dhimmiyun. Dhimmi. Nah, ini yang mungkin kita dah biasa dengar. Kafir dhimmi, yakni orang kafir yang hidup di negara Islam, mendapat jaminan keselamatan, pelindungan, keamanan, harta bendanya, tubuh badannya, dirinya, darahnya dari negara Islam. Jika ada orang mengganggunya, negara Islam berkewajiban melindunginya. Dan sebagai imbalan atau balasannya, si kafir tadi bayar jizyah, cukai. Cukai. Ini namanya kafir dhimmi. Pun dilindungi oleh Allah, oleh agama Islam, keselamatan dirinya. Nabi bersabda, kafir dhimmi ini macam kafir mu'ahad lah. Siapa yang membunuhnya tak akan mencium aroma surga. Baik. Penjelasan yang sepintas lalu, yang hanya merupakan kesimpulan jamaah sekalian, saya hanya ingin menyampaikan ini. Di hadapan kita ini hanya ada 3 golongan. Mukmin, kafir, dan munafik. Walaupun yang keempat tadi, kalau bukan mukmin, yang orang kafir pula hanya ada 2. 1 kafir kitabi, 2 kafir musyrik. Kafir musyrik ada 5 macamnya. Sekarang, dari jumlah golongan manusia yang ramai tadi, ada mukminnya, ada munafiknya, ada kafir kafir kitabi, ada kafir musyriknya. Kafir musyrik pula dibagi lagi di sana, ada harbinya, ada mustad'afnya, ada muahadnya, ada musta'mannya, ada dhimminya. Kalau kita cermati, rupanya hanya seorang saja. Satu orang yang orang Islam dibenarkan untuk memeranginya, bahkan membunuhnya. Hanya seorang saja. Kafir harbi. Tengok. Itu pun bersyarat. Jika si kafir orang yang tadi memusuhi orang Islam. Bila tidak diperangi. Tengok bagaimana indahnya Islam. Jangankan nyawa orang mukmin, nyawa orang munafik pun dilindungi oleh Islam. Jangankan nyawa orang munafik, nyawa orang kafir pun dilindungi oleh Islam. Yang nyawa orang yang Islam tidak mau melindunginya, kafir harbi, musyrik itu maknanya, dan memerangi orang Islam. Baru Islam tidak melindungi keselamatan nyawanya. Itulah Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi tengok akhir zaman ini. Ya Allah, ya Tuhanku. Saling berbunuh bukan sekadar antara mukmin dan kafir. Karena sama Muslim berbunuh. Cela mencela, caci mencaci. Bukan antara mukmin dan kafir. Bahkan antara sesama Muslim. So, macam mana tuh? Keadaan yang seperti itu. Inilah bagi saya betapa pentingnya ya kita mengkaji Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Lalu kita memain dan berpegang dengannya. Agar langkah yang kita ambil, pendirian yang kita pilih, ada dasarnya dalam Al-Quran.
Sehingga nanti bila kita berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar, mudah kita mempertanggungjawabkan amalan kita. Kata amalan dan pendirian yang kita pilih semasa dunia ini, ada dasar hukumnya, ada dalilnya, ada penjelasan. Bukan kita mengambil pendirian dalam hidup, ya sekadar ikut-ikutan. Tak boleh. Karena walau bagaimanapun, kita tahu dan yakin, setiap kita pasti akan berdiri seorang-seorang di hadapan Allah untuk diminta pertanggungjawaban amal kita di dunia. Ini yang adalah selalu kita ingat agar kita tidak salah langkah. So, dari penjelasan yang walaupun merupakan kesimpulan tadi, rupanya hanya satu saja jenis manusia yang Islam dibenarkan oleh Allah untuk membunuhnya. Siapa dia? Kafir harbi yang menyerang Islam. Satu aja. Munafik tak boleh dibunuh. Kafir yang ahli kitab semata tak boleh dibunuh. Allah, orang mukmin apalagi. Dan ancamannya sangat keras. Kafir muahad yang tidak boleh dibunuh, dilindungi nyawanya. Bila orang membunuhnya, Nabi katakan haram atasnya surga. Berat, sangat-sangat berat. Jadi dari penjelasan yang tak sebenarnya kita tahu betapa indahnya Islam, betapa luasnya rahmat yang Islam tawarkan kepada seluruh manusia. Suatu kalau Islam ini benar-benar diamalkan dengan secara beramanah dan bertanggung jawab sepenuhnya, saya yakin bukan hanya orang Islam saja yang aman sentosa hidupnya, orang-orang kafir yang tinggal berjiran dengan orang Islam pun akan merasai keharmonian hidup yang dipraktikkan oleh orang Islam. Ingat, Islam diturunkan oleh Allah, dibawa oleh Nabi Muhammad untuk kepentingan manusia. Bukan untuk kepentingan Allah. Maknanya, Allah sekali-kali tidak akan mendapatkan apa-apa manfaat daripada Islam yang ia turunkan kepada kita. Manfaat Islam ini 100% untuk kepentingan kita. Allah ghaniyun 'anil alamin. Begitu. Nah sekalian, seperti mana saya kata tadi, yang saya sampaikan ini merupakan kesimpulan, bukan uraian secara detail. Karena setiap satunya itu perlu uraian yang panjang. Setiap satunya tadi. Sengaja saya simpulkan poin-poinnya karena untuk mudah kita mengingatinya. Alhamdulillah, selesai sudah tajuk yang kita bicarakan selama ini. Golongan-golongan yang diharamkan masuk neraka dan golongan-golongan yang diharamkan masuk surga. Mudah-mudahan ia menjadikan peringatan bagi kita memandu jalan hidup kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. InsyaAllah, bila Allah izinkan kita berpeluang bersua semula bagi menyambung siri kajian kita yang benar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah kelemahan saya sendiri, mudah-mudahan Allah ampunkan kesalahan kita semua. Mari tutup dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat tawasaw bil haqq
wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.